Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini di channel Santi Dharma Chandra kedatangan perempuan yang sangat pemberani, guys. Terima kasih. Nah, bagaimana sih kita mengenal sosok yang di samping saya ini, perjalanan spiritualnya sampai beliau memilih agama Hindu? Karena untuk sekedar informasi, beliau adalah seorang dharmika yang baru masuk Hindu. Jadi Santi itu sangat penasaran, Kak, dengan sosok kakak yang sangat vokal banget nih di Instagram ya. Jadi pengen tahu nih, penasaran kenapa sih kakak memilih agama Hindu. Baiklah, kita perkenalan dulu ya. Baiklah Kak, sebelumnya pengen tahu nih, nama lengkapnya kakak itu apa sih? Kan taunya di Instagram itu Zanzabella gitu. Nama lengkap saya itu Tengku Zanzabella. Tengku ya? Tengku berarti kakak bukan Melayu. dari Jawa, bukan dari Bali. Bukan. Dari mana? Saya dari Melayu Sumatera atau Delhi. Melayu Sumatera. Nah, kalau untuk nama Tengku sendiri tuh artinya apa sih Kak? Aku bingung deh. Oke, jadi Tengku itu adalah gelar bangsawan Iya. dari istana. Kebetulan saya dari Kesultanan Langkat. Oh ya. Dan Tengku ini dipakai oleh pria dan wanita. Oh, jadi pria dan wanita bisa memakai nama Tengku dan itu nggak sembarang orang bisa memakai nama itu ya Kak ya? Enggak. Oke. Mungkin kalau di Bali itu Kayak kasta Brahmana mungkin iya, ya. bener. Jadi Brahmana yang paling atas itu kan? Iya, benar. Yang paling atas itu Brahmana, terus nanti ada kesatria, pokoknya seperti itulah. Karena Santi juga masih banyak belajar. Baiklah Kak, ini kan Santi agak gemeteran sih karena beliau tuh frontal banget kalau di Instagram, guys. Jadi agak santai ya Kak ya. Oke. siap, Kak, siap. ini kan agak unik sih. Diantar kan jarang juga ya. Iya. Dengan dengan gelar Tengku terus sampai bisa memilih Hindu. Sebelumnya tuh karena apa sih kakak tertarik di Hindu itu, kenapa gitu loh? Sebelumnya saya kasih tahu saya itu lahir dari keluarga Muslim. Iya. Tapi remaja itu saya sudah tidak memilih agama atau orang-orang sekarang bilangnya itu agnostik. Agnostik, iya. Tapi saya tetap bertuhan. Nah, dalam perjalanan pencarian saya itu saya menemukan bahwasannya ada kenyamanan ketika saya bermeditasi. Oh, awalnya meditasi kak. Iya. Terus? Nah, jadi kalau dibilang apakah saya itu Hindu Nusantara atau Hindu India, menurut saya nggak ada begitu-begitu ya. Iya. Jadi saya itu tetap bertuhan dengan yang tunggal seperti yoga ke-10, ke-11, ke-12. Nanti kalian bisa baca. Nah, itu jadi saya ini kebetulan Bhakta Siwa. Sehingga mungkin saya tidak terlalu memakai sesajen ini dan itu ya, tapi tetap ada sesajennya. Oh ya. Aku Benar, juga lihat tahu? sih, lihat juga kok Iya, kak. benar. Karena aku pernah beberapa kegiatan sama kakak ya. Jadi diajak ke pura, di Kelungkung, terus di mana daerah mana itu kak? Uluwatu. Jadi beliau juga tetap beli kayak Iya. pejati. Kalau pejaten mah di Jakarta Selatan kak. Beli pejati di pasar, di salah satu di Denpasar. Jadi Santi nganterin Kak Bella, saya manggilnya Kak Bella ya, nganterin Kak Bella buat meditasi. Tetap kok pakai sajen, pakai dupa kayak gitu ya, pakai bunga kayak gitu-gitu. Jadi aku lihat, tapi ada yang unik, maksudnya jarang juga sih orang yang punya gelar Tengku terus memeluk agama Hindu gitu loh. Ngapain milih agama minoritas gitu loh Kak? Terus ya. Terus Gak ada cerita minoritas atau mayoritas Iya. ya kan. Yang penting kalau ketika kita bicara negara adalah warga negara Indonesia. Iya. Mau agamanya apapun itu nggak masalah. oh gitu. Kenapa saya memilih Hindu? Tapi saya memilih Hindu bukan karena suami saya ya. Oh, Suami iya. saya memang berasal dari Bali. Oh, dari Bali. Dari Bali. Beli, Om Swastiastu. Nanti pasti beliau lihat nih, pasti ketawa Iya. juga lihat istrinya. Tapi saya itu memang 6 tahun saya di Bali. Oh ya, 6 tahun di Bali 6 Kak. tahun saya di Bali bekerja, tapi memang sebulan sekali saya pasti mondar-mandir Jakarta Bali. Oh, Jakarta Bali. Terus apa sih yang membuat kakak nyaman bermeditasi, terus melakukan sembahyang ke pura-pura? Karena beliau ini sembahyangnya itu nggak nunggu hari besar ya Kak. Nggak. Maksudnya hari apapun itu meskipun pura sepi banget, tetap ke pura. Aku juga bingung apa yang dicari, padahal sepi banget. Apa Kak? Gimana yang itu? kita cari adalah ketenangan. Kalau misalnya saya suka ke Uluwatu itu, Iya, kan, iya, misalnya iya. itu tempat bermoksanya Dangyang Nirarta. Nah, jadi saya itu suka meditasi itu berbicara ke dalam diri Iya. agar selaras, lalu saya berkomunikasi dengan Tuhan, dan di situ saya dapat kenyamanan itu. Oh, kenyamanan. Jadi bukan karena faktor
nikah sama orang Bali ya kan, Enggak. masuk Hindu. Nggak kayak gitu guys. Tidak, Jadi tidak. beliau itu dengan pilihannya, meditasinya dan menemukan kenyamanan di Hindu. Nah, terus Kak, kira-kira nih kan pasti dong di Indonesia sendiri nih kayak pindah agama itu pasti ada pro dan kontranya. Pasti Kakak mengalami nggak pro doang gitu loh, pasti Iya. kontra-kontranya itu banyak gitu loh. Apalagi Kontranya dengan gelar tengkunya itu loh. Apa saja sih pengalaman Kakak kontranya ketika masuk Hindu? Kalau kontranya itu, kalau kita mau memikirin kontra, Iya. seiman pun kontra. Oke. Jadi Cerdas banget guys. Aduh terus. saya tidak memperdulikan apapun ucapan orang karena saya berhak menentukan Iya. jalan hidup saya dan jalan saya berpulang menuju Tuhan. Oke. Berarti Kakak nggak takut dibenci orang? Enggak. Nggak takut ya. Nggak. Aduh nyalinya ini luar biasa nih Iya, ya. terima Terus kasih. terus iya karena Santi lihat sendiri kan. Kita sama-sama Darmika nih Kak. Aduh aku Iya. juga pakai bunga juga nih. Nah, Santi kan sebagai Darmika juga pengalamannya juga lumayan sih kontranya itu. Mulai dari dicerai suami gara-gara Santi memilih agama Hindu, Iya. ditinggalin beberapa orang, terus dikatain ini itu. Cuma awalnya sih takut juga sih saya. Maksudnya takut dalam artian minder, insecure. Kenapa sih sikap beberapa orang ke saya itu bersikap seperti itu? Padahal kan saya juga nggak melakukan kejahatan Kak. Hanya Iya. tentang bagaimana saya cara memilih kedamaian gitu loh. Nah, ketemu sama sosok beliau ini, jadi keberanian saya yang dulunya 30% kecas nih, jadi 90%. Jadi agak berani juga sekarang saya tampil, termasuk saya bikin channel ini kan. Awalnya cuma iseng-iseng doang sih, pengen apa, karena saya merasa ilmu saya masih kurang gitu Kak. Iya. Jadi pengen ada semangat, contohnya Iya, ketemu benar. sama beliau ini. Nah Kak, melenceng dari pembahasan agama lah ya. Kenapa sih Kakak itu berani banget di Instagram? Aku ikutan ketar-ketir gitu, jujur guys, aku bilang gitu kan. Sekarang di depan aja aku ngomong unek-unek ya. Maksudnya nyawanya ada berapa sih? Kok kayak gitu? Nyawanya ada satu, tapi mungkin kita ketika kita berbicara lurus untuk kebenaran, apalagi untuk kebaikan Iya. NKRI ini, ya nggak perlu takut sih. Pasti kita dalam lindungan Tuhan. Oh gitu ya Kak. Jadi kan pasti Kakak banyak banget yang mencela ini itu, tapi tetap maju aja. Aku langsung kan. Nah, tujuan Kakak nih sebagai sering mengangkat isu-isu nasional, kejadian masyarakat yang sangat tidak elok, misal terus Kakak angkat diberitakan kayak gitu-gitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya memperbaiki pola pikir masyarakat Indonesia. Oke. Dari penghakiman dan lain-lain. Iya sih, penghakiman. Contohnya kayak Misal nih, sorry nih, misalnya tadi kan kita bahas agama, apakah takut apa enggak? Enggak. Satu hal yang harus kalian tahu, Iya. bahwasannya agama itu adalah pilihan mutlak setiap orang. Jadi itu maksudnya hak asasi manusia, gak ada yang bisa ganggu-gugat soal itu. Iya Begitu. sih, bener ya. Terus ngapain juga dicela-cela kayak gitu, memutuskan Iya. hubungan. Aduh itu yang bikin apa ya? Sebenarnya toleransi di Indonesia itu ada nggak sih Kak? Toleransinya itu tidak berbentuk manifestasi, Iya. sehingga itu hanya sebatas kalimat yang kosong. Oh gitu. Iya realitanya juga Santi juga Ya, mengalami contohnya perlakuan, begini nih, saya kasih tahu kenapa gimana? orang hanya bicara toleransi, tapi ketika tahu kita tidak seiman atau sependapat dengan aliran yang dia jalani, pasti dia tidak setuju, lalu dia mempersalahkan kita. Nah, disitulah kata toleransi itu menjadi kosong. Oke, iya sih setuju. Berarti kalau mau aman harus aliran dan kepercayaan gitu Ya ya? menurut mereka. Menurut mereka, baiklah. Nah Kak, kira-kira kan Kakak juga melawan bagaimana stigma masyarakat terhadap perempuan, karena Santi juga tahu banget gitu loh gimana Kak Bella ini membela perempuan, maksudnya jangan apa-apa dijudge perempuan terus gitu kan. Contohnya Kak, hal kecil aja, Iya, tato deh, kita sama-sama Tato, pecinta tato ya kan. oke. Ini aku juga tatoan Kak, ini aku juga tatoan, ini Kakak juga tatoan, lebih kelihatan gitu. Nah di sini tuh tato juga lambang Dewa Shiva, terus Iya. apalagi Kak ada yang kecil-kecil itu? Ini 7 cakra. 7 cakra. Kira-kira setuju nggak sih pendapat lu perempuan pakai tato nggak bener banget sih lu? Tidak. Karena nggak ada hubungannya coretan di kulit itu dengan moral dan etika serta akal pikiran.
Oke. Nggak iya. ada hubungannya. Jadi gimana? Intinya berarti kalau perempuan bertato juga Ya, it's tidak ada okay masalah, gitu loh, nggak nggak ada masalah. Teruntuk masyarakat Bali ya, karena tato ini di sana yang dibesarkan seninya itu loh. Bener-bener. Jadi malah Bali itu terkenalnya dengan tato. Oh iya, Gitu. dengan artnya. Karena Iya. aku juga tatonya di Bali juga sih, Kak. Nah, seneng sih, enak sih. Tapi ya gini, balik lagi ya. Ini tentang nyali, guys. Oke. Karena diketahui beliau ini istrinya seorang perwira, AKBP lagi, ya kan? Pakai tato lagi ya kan? Ya kalau rakyat-rakyat kayak gue tatoan, jadi gue lo biar nggak kaku-kaku banget ya kan? Wow. Jadi rakyat-rakyat kayak Santi ini kan apa pakai tato wajar sih, maksudnya, aduh ya udahlah ya kayak gitu kan. Tapi kalau kakak kan pasti dilihat istrinya polisi tatoan banget, kayak dilihat kayak gini. Udah siap nggak sih kak? Pernah nggak sih diperlakukan dengan kayak meremehkan penampilan kakak karena ini kan suaminya polisi, maksudnya istrinya polisi. Terus kenapa apa bertato kayak gitu-gitu gimana? Kenapa kita takut? Kalau kita mikirin pembicaraan orang lain, sedangkan orang yang pakai jilbab aja pun ada yang menghina loh. Oh iya. Ya. Terus jangankan saya yang cuman seorang istri perwira, Ibu Susi menteri loh, bisa jadi menteri dia kan. Wow. Jadi ada harapan kita bisa Menjadi seperti Bu menteri. Susi juga ya kan? Iya Karena dong. ya aku berdoa sih ada sih perwakilan Kak Bella ini buat bisa mewakili suara rakyat karena ngerasa banget kayak kehadiran Kak Bella di NKRI ini, apalagi sebagai pembela minoritas itu yang sebelumnya nyali aku nih cuma 30%, tiba-tiba itu bisa 90%. Belum 100% ya, karena aku nyawa aku masih aku pikir nih, karena aku masih belum ada nyali buat ngobrol banyak seperti Kak Bella, tapi paling nggak, oh ya aku percaya diri. Mungkin nggak hanya aku aja sih, banyak masyarakat lain atau orang-orang lain yang ingin bersuara tapi takut Kak. Mungkin dengan kehadiran Kakak ini berani bersuara. Dan ketika saya lihat postingannya beliau di Instagram, karena saya juga kepo juga kan, maksudnya ini posting apa? Banyak yang kepo. Banyak Mbak Santi, saya mau kasih tahu nih, kalau soal penampilan itu bisa dibeli di pasar katanya. Weh, gimana ceritanya beli di pasar? Tinggal pakai aja jaket tertutup atau pakai aja kemeja, tato nggak kelihatan kok. Oh gitu ya, Ya, Kak. jadi kalau hanya ingin berpura-pura baik itu sangat gampang dan harganya sangat murah. Tapi untuk menjadi orang yang apa adanya itu yang sangat mahal. Oke, siap. Dan beliau ini membela minoritas tapi nggak pernah mencela agama lain. Yang dicela itu mungkin oknumnya, penampilannya yang sok bisa dilihat kayak sok suci kayak gitu kali ya. Jadi kayak gedeg banget Kak Bellanya, kalau udah nggak suka ya nggak suka gitu loh. Jadi mungkin orang-orang itu Mbak Santi pada lupa tragedi setan itu menjadi terkutuk. Iya. Dia itu kan makhluk mulia tuh, ya di surga sana. Ceritanya seperti itu. Kenapa dia menjadi terkutuk? Hanya karena dia merasa dirinya benar. Maka terkutuklah orang yang merasa dirinya benar. Oke, jadi nggak ada bedanya dengan setan dong kalau yang sombong-sombong. Nggak ada bedanya, nggak ada. Seharusnya kita menjadi umat beragama yang baik itu selalu merasa kita adalah pendosa, sehingga kita takut melakukan kesalahan. Bukan merasa gue baik sehingga kita lupa kalau kita pernah berdosa. Gitu, gitu ya. Jadi kalau kita merasa paling benar, merasa sombong, merendahkan orang, itu memang udah levelnya kayak sifatnya setan. Gue aja ngomong masih mikir-mikir guys gitu kan. Baiklah, tapi nggak usah kaku-kaku ya kan. Nah Kak, aku masih penasaran tentang perjalanan spiritual sampai kakak yang unik juga sih, pembela NKRI, penampilannya rock and roll ya kan. Maksudnya apakah kakak itu ada tujuan, apa hasil dari meditasi atau kayak gimana sih Kak? Bisa kecintaannya sama NKRI itu sebegitunya gitu loh. Memang saya itu dari kecil jiwa nasionalisnya itu sangat tinggi. Nah itu ingin saya sampaikan juga atau saya sebarkan kepada generasi muda ini untuk ayolah kita cintailah negara kita ini. Jangan disekat-sekat apa-apa patokannya pada satu sisi, satu sudut pandang. Cobalah lebih berpikir luas. Karena apa? Ketika kita membuka pikiran kita luas dengan banyaknya opini, banyaknya masukan, mungkin kita akan lebih bertambah ilmunya. Oh oke. Jadi Gitu. Nah, tapi kan zaman sekarang ya Kak, aku lihat di media sosial
caranya ketika menghadapi perbedaan pendapat itu pasti dengan mencela, itu yang aku bikin sedih Kak. Kadang ngapain sih kita duduk diskusi, ngopi, bikin seminar atau apa kan bisa. Iya benar. Kalau Kakak setuju nggak sih kayak menyampaikan pendapat dengan dalih ini kebebasan gue nih menyampaikan pendapat tapi dengan memaki, itu setuju nggak? Ya nggak setuju lah, ya kan? Kalau misalnya anak kita aja ngomong kotor pasti kita gampar. Iya ya, bener ya. Iya kan? Bener Bahasa juga. gamparnya bukan dengan fisik ya, tapi dengan dengan jangan pendidikan. ngomong Iya, gitu pasti kan. kita marahin, apalagi misalnya di depan publik kayak gitu kita menyampaikan dengan makian. Silakan beropini, silakan pro dan kontra, tapi gunakanlah kata-kata yang baik. Nggak usah langsung nyerangnya fisik, nyerangnya status agama. Iya. Ya kayak gitu, status Sosial, janda. sosial. Gue lagi diungkit-ungkit jonda janda makanya itu. Padahal janda bukan kejahatan ya kan? Iya, Ya ampun. Mbak Santi. Terus ya udah itu tadi obrolan yang sangat menarik. Tapi pesan Kakak nih dalam kebebasan beragama atau orang-orang yang galau banget mencari perjalanan spiritual tapi takut aku nyamannya di Hindu nih misal kayak gitu. Tapi aku takut dibully nih kayak gitu-gitu. Apa sih semangat Kakak buat mereka gitu loh? Semangatnya apa ya? Tetaplah mendahulukan hati nurani karena di dalam hati itu ada ruh Tuhan. Oh iya, kalau kita ada Atman gitu loh ya. Iya, benar ada Atman. Jadi ya pulangkan aja dalam diri sendiri, karena di dalam diri kita itulah Tuhan bernaung. Jadi nggak usah cari Tuhan kemana-mana, cukup kita diam bertanya pada diri kita. Nanti ide pun Mbak Santi itu adalah bisikan Tuhan. Oh, ide itu bisikan Tuhan ya Kak? Iya, benar. Jadi seperti itu. Tetap semangat lah, jangan ada rasa takut, nggak perlu takut. Kenapa? Orang kita punya hak kok. Iya, dan itu juga dilindungi undang-undang sih sebenarnya. Nah, Kak, aku pengen tahu nih, kalau Kakak meditasi, pakai mantra-mantra apa? Atau ngobrol pakai bahasa kita saja? Atau ada mantra khusus sampai Kakak bisa memilih, aku pengen memilih agama Hindu gitu. Maksudnya Kakak meditasinya itu gimana sih caranya? Meditasinya itu pertama saya itu berbicara kepada diri saya sendiri. Contohnya begini, ini badan saya kan namanya Tengku Zanzabela. Oke. Saya bilang, wahai Tengku Zanzabela, selaraslah denganku. Ini jiwa saya yang bicara ya. Selaraslah denganku, jadikanlah aku beruntung, maafkan aku, terima kasih. Itu terus saya ulang-ulang sampai saya bisa berselaras antara jiwa dan raga. Setelah itu baru saya berpusat kepada satu titik alam semesta sebagai perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Lalu begitu aja dulu Mbak, nanti juga dapat kok apa yang membimbing kita gitu loh, dengan sendirinya, tanpa perlu kita minta-minta atau tanpa tujuannya surga neraka ataupun balasan-balasan yang menurut saya itu omong kosong ketika kita belum melakukan apa-apa gitu loh. Jadi titik tertinggi dalam kita ibadah itu ikhlas ya. Dan tidak bernego dengan Tuhan atau dalam artian aku mau ibadah tapi Tuhan harus ngabulin permintaanku kayak gini, kalau enggak gue nggak mau gitu kan. Biasanya itu ada sih kayak gitu. Beneran, maksudnya kayak marah dengan Tuhan itu ada loh orang-orang kayak gitu. Ngapain? Kan kita nggak pernah tahu tentang bagaimana perjalanan Tuhan memilih. Misal kita pengennya A, tapi Tuhan menyiapkan B, C, D, E sampai pelan-pelan itu, padahal itu baik buat kita. Itu yang nggak di. Nah kalau di Hindu kan kita ada karma pala tuh. Iya, itu termasuk Pancasrada. Gimana itu Kak? Jadi kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan. Tabur tuai ya. Ya sesimpel itu sih sebenarnya. Iya, dan itu aku setuju banget sih. Makanya investasi terbaik itu adalah sikap perilaku kita. Jadi kalau kita ingin mempunyai masa depan yang baik, udah deh nggak usah muluk-muluk gitu loh. Kita contohnya aja, karena aku sharing sama pengalaman aku ya Kak. Aku mengalami down hal yang kayak kejatuhan ekonomi atau apapun itu aku udah ngalami. Dan aku ke Bali itu juga nggak ada modal besar, hanya modal nekat lah. Tapi setiap pagi tuh aku berusaha rajin, karena aku mau kayak berpunya atau sedekah banyak itu, aku juga nggak ada duit bokek gitu loh. Apa yang aku mau sembahin Kak? Habis itu, tapi setiap pagi tuh aku nyuapin anjing-anjing yang di jalan. Terus aku ngasih sesuatu hal. Santi nggak berharap, aduh aku mau Tuhan itu suatu saat ngasih aku lebih. Enggak, aku ikhlas aja karena hanya itu yang bisa aku lakukan untuk bertahan hidup. Dan Astunggaranya itu tawaran kerja, bisnis yang di luar nalar nggak bisa diterima dengan akal sehat.
Santi bisa mengelola ini. Sebelumnya terima kasih juga gitu atas kesempatan, kepercayaan gitu kan. Jadi itulah pentingnya kita untuk berkarma baik ya Kak. Benar. Jadi nggak usah hitung-hitungan, maksudnya meskipun cuma sekedar yang mungkin sepele ya, nyeberangin kayak kakek nenek di jalan, itu juga termasuk Jangan berkarma. salah Mbak Santi. Gimana? Jadi apa namanya, melakukan ibadah itu tidak melulu dengan uang. Oh gitu. Gimana itu Kak? Jadi apa namanya, dengan jasa kayak gitu. Pokoknya itu konsepnya saya itu vertikal horizontal. Oke. Ke manusia dan ke Tuhan, itu aja kok. Yang lain-lain embel-embelnya yang nggak penting, apalagi embel-embel nggak penting yang sampai akhirnya menghambat kita menuju Tuhan. Kayak tata cara, aturan-aturan, nah kayak gitu tuh mending nggak usah deh dulu. Semampunya aja dulu. Semampunya aja. Semampunya dulu. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan. Iya. Kalau memang ada lakukan, kalau tidak ya sudah. Jangan sampai karena dengan biaya atau apa kita jadi males ibadah gitu loh. Iya, Jangan sampai kayak gitu, karena kita ibadah itu contohnya gini deh Kak. Kalau Santi punya teh nih, punya teh atau kopi, aku kasih ke kakak, tapi aku ngungkit-ngungkit, Kak, gue beli teh ini 5.000 loh, coba minum, aku bilang kayak gitu kan. Udah dikasih teh, makanya harus bersikap baik dong sama aku, kasihlah ini, kayak gitu. Misal, ya kayak memperlakukan. Tapi ketika kita memberikan cuma sekedar air putih, misal, Kak, tolong diminum, aku hanya bisa mempersembahkan ini pas waktu ke rumahku, tolong diterima. Lebih bagus yang mana? Teh yang mahal 5.000 atau air putih itu? Air putih. Air putih. Karena itu dengan ikhlas, sama halnya kita mempersembahkan ke Tuhan Kak. Jadi dengan keikhlasan, kemampuan kita, Tuhan itu lebih happy, enjoy gitu loh, bener kan sih? Tanpa mengharap imbalan, apa yang terjadi itu akan apa namanya, kayak rezeki kayak gitu, itu memang akan datang sendiri, karena setiap kita yang datang ke sini sudah bawa kan karma. Jadi itu nggak akan tertukar. Oke, iya. Jangan pernah merasa kok gua dikit, ya emang itu kita kan nggak tahu di kehidupan sebelumnya kita seperti apa. Iya, bener banget sih, iya sih. Jadi kalau di Hindu itu kita lebih nggak menyalahkan eksternal ya Kak, lebih gue menerima masalah ini mungkin di kehidupan yang lalu gue pernah berbuat salah gitu loh. Jadi ya gue terima aja. Kalau gue pengen lebih baik ya gue berkarma baik dong. Jadi sampai akhirnya ya mungkin kita di reinkarnasi bisa lebih baik atau kita bisa sampai ke moksa, ke Tuhan. Nah satu lagi, pas kakak tadi cerita di Pura Luhur Uluwatu ya kan, aku lihat juga kakak sering ke sana gitu loh. Sampai tahu siapa yang melinggi di sana, yang mencapai moksa di sana. Boleh tahu nggak sih itu kakak taunya dari mana? Dari penglihatan mata batin. Jadi ketika bermeditasi itu saya melihat sosok beliau itu, sehingga saya itu validasi ke Google. Ke Google guys. Jadi memvalidasi dulu, lihat dari mata batin dulu. Bener. Terus ini gue bener apa enggak? Lihat di Google gitu. Ya terus. Nah ternyata memang Pura Uluwatu itu memang benar adanya beliau dan yang Nirarta itu moksa di sana mungkin namanya. Aku merinding sih aku. Jadi aduh agak nyali gue juga agak gimana gitu kalau wawancara sama ini. Ya gitulah guys gitu kan. Terus karena ya beberapa kali pas beliau ke Bali kan hubungi, Santi ikutan dong, diajak pura ke Keraban Langit ya kan. Di situ tuh ada gua yang menurut Santi cukup unik gitu kan. Maksud aku tuh kenapa sih kakak itu memilih pura malam-malam datang ke sana, atau apa sih yang kakak cari ke pura-pura tersebut gitu loh? Ketenangan dan kesakralan. Ketenangan dan kesakralan. Nah, tadi kan untuk memvalidasi, tapi pas Santi ke sana, sebelum Santi ke Jakarta nih Kak, kan Santi juga ke Uluwatu, ke Pura Luhur Uluwatu sendirian waktu itu. Sekitar jam 12 dan ngobrol sama Pak Mangkunya, sama beliau. Memang apa yang diucapkan Kak Bella ini yang melinggi beliau itu memang benar. Beliau itu dari Majapahit, terus memang bermeditasi, seorang resi dari Majapahit. Karena Santi kan memang jiwa-jiwa jurnalis keponya itu tinggi Kak. Penasaran yang disampaikan, cuma kan nggak ngajak, nggak tak ajak. Santi kesana sendiri memastikan, ngobrol sama Pak Mangku gitu Kak. Maksudnya, ternyata benar yang diobrolin sama Kak Bella gitu kan. Ngobrol sama salah satu Pak Mangku di sana. Nah itu kan di salah satu pura. Misal ada kejadian lain nggak Kak? Maksudnya kayak maksudnya kayak kakak melihat mata batin kayak gitu tuh, apa melakukan ritual dulu ke pura dulu atau ke tempat sakral, ke kamar suci atau apa gimana sih? Enggak. Jadi dia tuh datang sendiri gitu, karena memang di dimensi tersebut itu tidak ada batas ruang dan waktu. Oh gitu. Tapi kan alangkah lebih bagusnya ketika kita ingin melakukan sesuatu kan kita
berdamai dulu lah dengan diri dan bicara dulu lah, istilahnya kulon nuwun dulu lah sama sang pencipta gitu kan. Begitu Mbak Santi. Santi setuju banget sih Kak. Jadi perjalanan itu memang kita nggak main-main ya untuk arah spiritual, karena itu buat Santi sendiri, buat Kak Bella, atau buat masyarakat lain atau penonton Santi Dharma Chandra. Sebenarnya perjalanan spiritual itu membenahi diri kita dulu, mental kita. Jadi biar nggak acak-acakan menata pondasi kita, hidup kita seperti apa. Oh, tujuan hidup kita itu apa sih gitu kan. Kalau kita misal nih sudah tahu tujuan kita juga nggak ada iri dengki ya Kak ya. Benar. Karena peran misal nih sebenarnya Santi sempat pas lagi-lagi masa terpuruk Kak, kayak aku sambil curhat ya, kayak nyalain keadaan, maksudnya aduh gue jauh nih dari anak-anak gue, kayak ngerasa Tuhan tuh bener gak sih sayang sama gue, kenapa gue dikasih cobaan seperti ini gitu kan. Itu awalnya tuh aku stres banget, udah bener-bener siapa sih yang seorang ibu yang mau jauh dari anak gitu kan. Tapi pas waktu ke waktu, oh ya gue ada kepercayaan karma pala nih, mungkin di kehidupan yang lalu gue melakukan sesuatu apa sehingga gue tebus sekarang, dan gue terima akan hal itu. Tapi Tuhan menempatkan Santi di sini tuh nggak sia-sia gitu Kak. Misalnya Santi bisa ngonten, bisa menyampaikan hal-hal baik, ajaran-ajaran Dharma yang mungkin dengan bahasa yang bukan baku ya. Maksudnya kita masih gue karena kita penonton Santi juga masih banyak anak muda gitu kan. Jadi oh ya udahlah, mungkin Tuhan menempatkan Santi di sini karena ingin diberikan tugas seperti ini. Kalau Santi masih sibuk dengan anak-anak Santi nggak bisa nih. Benar. Di depan kamera seperti ini nggak bisa kayak gitu kan. Jadi itu kita ajaran. Kenapa kita memilih agama Hindu? Karena kita nggak nge-blaming. Gue cerai, lu salah, lu ini capek Kak kayak gitu nyalain kayak gitu. Nanti kalau udah seperti itu ternyata kita salah terus mati kan konyol namanya. Iya, benar banget. Berbuat baik aja dulu tanpa pikir surga, ya bahagia aja dulu tanpa mikir dosa. Itu iya, asik-asik gitu kan. Keren banget ya kan. Nah, iya, banyak sekali karena sebelumnya Santi kepo lagi nih Kak, tanya. Kegiatan Kakak nih apa selain seorang influencer, terus pegiat sosial, kegiatan sehari-hari Kakak apa sih? Kan banyak pengen yang kenal Zanzabela gitu kan. Kegiatan saya itu ibu rumah tangga. Ibu rumah. Sambil memikirkan negara. Oke. Tentunya nggak cuma mikir-mikir, tapi saya kalau di Hindu itu ada apa? Berbuat itu lebih baik daripada tidak berbuat. Oke, ya. Jadi sambil kegiatan-kegiatan, mungkin beliau ini sekarang juga aktif di politik ya. Jadi ya mungkin bisa lah ada sosok menteri muncul lagi bertato selain Bu Susi gitu. Astungkara. Oke Kak. Tapi nanti kalau udah jadi menteri tak ajak wawancara Santi Dharma Chandra mau ya? Mau. Asal ada yang nonton ya. Oke, aku tonton guys biar lebih semangat nih. Nah, baiklah. Kak, tapi kan kita sadar kita ngobrolin yang lain juga ya di luar topik spiritual atau agama. Bagaimana sih tentang Kakak melihat masyarakat sekarang tentang gotong royong juga nggak ada, masih terkikis lah kayak gitu-gitu, terus nilai-nilai moral, terus banyak-banyak kayak pelecehan seksual, terus kayak gitu-gitu sih, miris nggak sih Kak? Miris, itulah karena tidak adanya kesadaran diri, kesadaran jiwa gitu. Oh gitu ya. Itu juga berkaitan dengan spiritual berarti? Spiritual pastinya. Oke, terus? Semua yang kita lakukan di dunia ini nggak bisa terlepas dari spiritual. Oke. Itu yang tadi saya bilang, tindak tanduk ide itu adalah perwujudan Tuhan. Oke, iya. Nah, kira-kira nih juga ya kan, sebagai agama yang bukan mayoritas ya Kak, terus ketika bersuara lantang gitu kan pasti juga ya, tapi jangan tanya beliau sih, pro kontra udah biasa kayaknya. Memang dalam Hindu itu ada dualisme, tuh copot kan. Dualisme itu hitam, putih, baik, buruk itu harus selalu ada. Kalau nggak ada kejahatan atau kalau nggak ada yang kontra, bagaimana ada kebaikan dan yang pro? Oke. Itu juga menambah nyali 5%, jadi 95% Kak. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah takut dengan pro kontra, itu hal yang biasa. Yang penting kita lurus, tujuan kita seperti apa. Tujuannya benar, niatnya baik, ya sudah. Lakukan saja. Tanpa dengar orang bilang gini gitu, nggak ada benernya kalau mau dipikirin orang-orang, Mbak. Oh iya. Nggak ada yang benar. Oke. Tapi Kakak
kira-kira cantik loh pakai kebaya gini kan. Malu nggak sih dibilang, ih norak banget lu pakai kebaya, jadul banget lu gitu kan? Enggak jadul lah, ini mah kebaya bagus ya, seksi, keren. Mungkin Wah, seksi. brokan, ada yang brokan, ada yang ini, iya. ya kan? Itu bagus sih menurut saya sih bangga pakai kebaya. Iya, bangga ya pakai kebaya. Orang kita dari Indonesia ya. Iya, jadi bukan nyontek budaya luar ya kan? Iya. Ngapain nyontek kalau kita udah punya jati diri bangsa? Pas waktunya pakai baju orang bule, mau pakai kaos, pakai celana jeans ya nggak apa-apa, tapi nggak usah malu juga pas pakai kebaya gitu loh. Karena itu sebuah jati diri bangsa sih. Iya. Bagaimana kita, Kak Bella juga mengajak agar kita itu nggak lupa akan jati diri bangsa leluhur Iya. kita itu seperti apa. Nah, konsep satu lagi nih. Kakak percaya konsep leluhur nggak sih? Percaya. Apa yang membuat kakak percaya? Percaya itu yang terdekat itu leluhur kita adalah, kalau saya itu papa saya. Oh, papa. Papa itu udah meninggal, tapi saya selalu melihat beliau ada. Oke. Jadi saya percaya kalau papa saya aja sudah meninggal masih tetap ada, berarti leluhur pun seperti itu. Kita dalam pemantauannya. Cuman apakah kita berdoa kepada leluhur, bentuknya apa? Bentuknya penghargaan dan berterima kasih. Oke. Serta doakan yang baik-baik begitu. Oke, jadi ya apa leluhur itu bisa dari orang tua kita, Iya, memang kakek nenek, kakek. bukan yang langsung banget itu kan. Iya, Ya memang meskipun ada, tapi kan kita rasa berterima kasih Iya. tetap di orang tua atau apa. Nah itu tadi makanya di Hindu itu nggak diajarkan untuk jadi anak durhaka ya kak ya, karena kita selalu mendoakan leluhur kita loh, bener nggak? Bener. Jadi Nah kayak kita gitu. pun kalau Mbak Santi nanti kalau jadi ibu jangan juga buat anaknya jadi durhaka dong. Enggak, Iya, enggak. bener. Aku sayang dong. Udah jauh-jauh nih, LDR sama anak ya kan. Aduh, aku bilang gitu kan. Jadi kita ajarkan buat mencintai orang tua, Iya. terus kakek nenek, bahkan yang lain-lain kita doakan hal baik karena itu leluhur itu yang menjaga kita gitu kan. Iya. Jadi yang ngontrol kita kayak gitu kan. Jadi ya believe or not memang pengaruh banget sih leluhur itu seperti apa ke Benar, kita. benar. Kak agak deketan sini dong, biar ketularan keberaniannya gitu kan. Gue takut Digeruduk masa. digeruduk masa gue. Ya udah, masanya kalau itu kita kumpulin terus diskusi. Waduh. Oke. Tapi maksudnya kalau Hindu kan identik dengan Bali ya kan. Apalagi suami kakak itu juga orang Bali gitu kan. Benar. Jadi menurut kakak, apakah ketika kakak menjadi Hindu, apakah harus sesuai dengan Bali atau memang ini dari kacamata suami kakak ya? Karena aku belum wawancara nih, jangan wawancara istrinya aja, jangan sampai di channel makin pusing saya nanti. Atau membebaskan, ya udahlah terserah senyamannya kamu untuk sembahyang ibadah atau gimana sih dari suami Bebas. kakak? Bebas ya. Jadi suami saya itu yang sebenar-benarnya toleransi gitu. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya itu enggak plek ketiplek seperti orang Bali. Iya kan. Karena dengan saya menjadi Hindu, saya tidak harus menjadi orang Bali Oh, atau gitu. saya menjadi orang India. Oh, iya. Saya tetap bisa jadi beragama Hindu, tapi tetap bersuku Melayu. Oke, suku Melayu. Karena di Melayu sendiri pun itu kan dulunya juga Hindu, animisme kayak gitu, pakai sesajen ya sama aja. Sama. Nah kalau saya sekarang kan ini kan Bhakta Siwa gitu, mungkin ada ibadah-ibadah yang di luar dari seperti kebanyakan yang di Bali gitu, seperti hari Senin saya tuang susu, seperti saya berpuasa, Mutih ya? Iya, Mutih. berpuasa gitu. Kadang-kadang juga saya vegan gitu kan. Jadi ya kalau Kenapa vegan sih, Kak? Babi enak loh. Vegan seterusnya nggak mungkin. Iya, babi enak loh. Babi enak. Babi enak, bener. Cuman memang ada ritual-ritual yang harus saya jalani gitu, mengharuskan saya untuk tidak makan hewan. Oh gitu. Begitu Mbak Santi. Jadi kalau ditanya apakah saya harus menjadi seperti apa, jadilah dirimu sendiri. Karena gini, menurut saya berkeyakinan itu tidak ada patokan. Oke, berkeyakinan nggak ada patokan. Iya, karena Tuhan itu tidak pernah membuat aturan. Siap. Begitu. Jadi itulah yang obrolan yang cukup menarik, yang membakar nyali kita untuk menjalani hidup untuk lebih on fire kayak gitu Iya, Kak. tetap semangat. Tetap semangat. Baiklah. Terima kasih Kak sudah hadir di channel Santi Dharma Chandra, karena memang channel ini tuh khusus untuk Hindu sih. Jadi jadi kalau di Instagramnya Kak Bella itu ya politik ada guys. Terus ngurusin masyarakat
fenomena sosial, terus spiritual juga spiritual ada loh. juga ada, apapun itu ada. Iya, Sampai benar. aduh, oke lah, aku bilang kayak gitu. Sampai pada akhirnya ya karena mungkin ngerasa cocok. Yang pertama kita sama-sama zodiak Libra ya kan, ya udah tau lah. Cuma ini Libranya tuh agak gini loh, tinggi gitu nyarinya. September Libra. September Libra, bentar lagi ulang tahun ya kan. Ya baiklah Kak, nanti kalau ke Bali jangan lupa ajak Santi keliling pura-pura lagi, kayak gitu kan. Nanti kita jalan-jalan lagi. Tapi kalau tak ajak makan babi, jangan jadi vegan dulu, oke? Boleh. Oh boleh, oke. Situasional. Oke, oke, baiklah. Mari kita tutup Kak untuk apa di channel Santi Dharma Chandra, obrolan yang sangat fenomenal dengan perempuan yang on fire ini. Baiklah, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.